lebih setengah jam, baru setelah itu kita makan bersama. Insyaallah, mudah-mudahan kita tetap bisa mengikuti dengan konsentrasi, dengan fokus. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan guru kita, yaitu Ustaz Haji Abdul Khalik. Pada Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani Allah wa iyyakum. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah di atas setiap nikmat yang diberikannya. Beriring salawat dan salam senantiasa kita memohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut satu riwayat, beliau dilahirkan pada subuh Isnin 12 Rabiul Awal. Tentang 12 Rabiul Awal itu ahli sejarah berbeda pendapat, tetapi tentang wafatnya Nabi ahli sejarah sependapat, juga tanggal 12 Rabiul Awal. Di Nabi itu lahirnya 12 Rabiul Awal, walaupun ini tidak sependapat, tapi wafatnya juga 12 Rabiul Awal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim dari rahim seorang perempuan bernama Aminah. Ayahnya Abdullah. Abdullah anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abu Manaf, anak Qusay, anak Kilab. Aminah ibu Nabi, anak Wahab, anak Abu Manaf, anak Zuhrah, anak Kilab. Jadi nasab Abdullah dan Aminah itu bertemu pada kakek yang bernama Kilab. Kilab punya anak banyak. Di antara anak Kilab itu ada namanya Qusay. Qusay punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Kemudian anak Kilab yang lain ada namanya Zuhrah. Zuhrah punya anak namanya juga ada Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Wahab. Wahab punya anak bernama Aminah. Di antara Abdullah dan Aminah, nasabnya bertemu pada kakek yang bernama Kilab. Jadi antara Aminah dan Abdullah itu sama-sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Jadi nasab bertemu di atas. Sama dengan kita ini. Kita ini semua nasab kita bertemu di atas nih. Gimana bertemunya? Di Nabi Adam alaihissalam. Ya, bertemu kita dengan. Bagaimana rahimahumullah? Abdul Muthalib itu punya anak. Menurut satu riwayat mengatakan anaknya 15 orang. Ada Hamzah, ada Abdullah, ada Abu Lahab, ada Abu Thalib, ada Abbas. Ada riwayat lain mengatakan anaknya 16. Jadi orang-orang dahulu kan anaknya banyak-banyak. Orang-orang sekarang takut punya anak, itu masalahnya. Ya. Padahal ada hadis Nabi, kata Nabi, nikahilah perempuan yang subur
Sehingga banyak punya anak, aku bangga dengan umatku yang banyak nanti di hari akhirat. Bangga Nabi, kalau banyak orang Islam. Makanya yang anaknya masih sedikit, ya nambah anak. Yang muda-muda, kalau yang muda-muda kan luar sana bisa lagi kan. Nah jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi ayahnya Abdullah. Nabi Muhammad SAW dia menikah dengan Khadijah. Menikah dengan Khadijah itu ada dua pendapat tentang Khadijah. Ada yang mengatakan Khadijah umurnya 40 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan Khadijah usianya 29 tahun. Janda, sudah 2 kali janda. Tapi tak punya anak. Perempuan kaya di kota Mekah, terkenal, perempuan terhormat, pengusaha. Nabi menikahi Khadijah, maharnya juga istilah ulama. Jadi sejarah saja ulama berbeda pendapat, apalagi fikih. Jadi sekarang ada pula anehnya pendapat satu kelompok yang tak mengakui adanya perbedaan pendapat. Itu luar biasa. Sejarah saja berbeda pendapat. Ya. Tempat saja, bapak-bapak, ibu-ibu, tempat saja berbeda pendapat. Saya sudah mempelajari Zajiratun Nabi, wilayah-wilayah kenabian. Sampai hari ini ada 2 tempat yang diklaim sebagai gua Ashabul Kahfi di tempat yang berbeda. Tapi dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ada 4 kuburan diyakini sebagai kuburan Nabi Nuh alaihissalam di 4 tempat yang berbeda. Nah, ini kan nyata tempat, bisa berbeda pendapat. Dan saya baru mempelajari ternyata kuburan siapa yang di Pariaman ini? Syekh Burhanuddin itu dirinya ada juga kuburan Syekh Burhanuddin. Jadi berbeda pendapat. Ada seorang penyebar agama namanya Syekh Yusuf, orang Sulawesi Selatan. Dialah yang menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ada kuburannya. Di Sulawesi Selatan ada kuburannya. Ini tempatnya nyatanya berbeda pendapat. Yang nyata lagi, apalagi persoalan sejarah, apalagi persoalan fikih. Kenapa? Perbedaan pendapat itu kenapa? Karena berbeda menundukkan sebuah dalil. Jamaah rahimakumullah. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad membayar mahar dengan 20 ekor unta waktu menikahi Khadijah. Tapi ada yang mengatakan Nabi membayar mahar 40 ekor unta. Katakanlah 20 ribu. Tapi rata-rata, istri Nabi itu kan banyak. Rata-rata Nabi setiap menikah maharnya memang rata-rata 20 ekor unta. Pada saat Nabi menikahi seorang perempuan bernama Ramlah binti Abi Sufyan yang lebih akrab dipanggil dengan nama Ummu Habibah. Kalau ada namanya Ummu Habibah, itu adalah istri Nabi yang bernama Ramlah binti Abi Sufyan. Nabi menikahinya, maharnya berapa? 400 dinar. Berapa 400 dinar? 1 dinar berapa? Ada yang tahu? Enggak. Kalau tidak salah saya 1 dinar itu 4,5 ya. 4,5 gram. Ya. Kali 400. Ya. 400 dinar Nabi membayar mahar. Miliaran kalau sekarang. Ibu-ibu waktu dinikahi bapak-bapak berapa maharnya? Perangkat sholat. Kerja bapak apa kerja bapak waktu menikahi? Sepon. Itu bakhil namanya kalau mahar seperangkat sholat ini banyak kan. Biarlah terlambat dulu, coba diulang lagi kan. Nah jamaah rahimakumullah. Nabi punya anak. Jadi kan cerita sejarah ya. Nabi punya anak. Anak Nabi berapa? 7 orang.
3 laki-laki, 4 perempuan. Nggak usah saya tanya satu persatu, kenapa? Nggak bisa jawab. Ya, di mana saya tanya jamaah, coba sebutkan anak Nabi yang 7 orang satu persatu, atau yang 4 orang perempuan aja lah. Tak ada yang bisa menjawab. Ya Allah. Tapi begitu pertanyaannya dirubah, coba sebutkan anak-anak Krisdayanti. Hafal. Sejarah nabinya sendiri tak tahu. Kenapa bisa tak tahu? Karena sejarah tak dipelajari. Maulid tak boleh. Kita tahu sejarah. Inilah pentingnya maulid itu, membaca sejarah Nabi, kan itu intinya. Supaya tahu kita setidak-tidaknya pahamlah kita tentang sejarah Nabi. Nabi kita kok tak tahu kita siapa keluarganya. Yang laki-laki anak Nabi 3, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Ketiga-tiganya wafat waktu bayi. Yang hidup perempuan 4 orang. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibu-ibu paling-paling Fatimah yang tahu. Apalagi itu saya, karena istri saya Fatimah namanya. Ya. Jadi Zainab itu anak tertua, menikah sebelum ayahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi di Mekah dengan seorang laki-laki, nama laki-lakinya Abul As ibnu Rabi. Abul As anak Pak Rabi. Zainab anak Rasulullah, ibunya bernama Khadijah. Abul As ayahnya namanya Rabi, ibunya tak dijelaskan siapa namanya dalam sejarah, tapi ibu si Abul As ini adalah saudara kandung Khadijah. Jadi ibu si Zainab dengan mertua Zainab yang perempuan saudara kandung, bukan orang lain. Ini yang saya sampaikan dalam pelajaran mahram, nasab dekat tapi tidak mahram. Sampai Nabi masuk Islam, Zainab sampai Nabi dapat jadi Nabi Muhammad menjadi Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad pada berwahyu pertama di wahyu, artinya dia menjadi Nabi yang terakhir. Masuk Islam dah beberapa orang kerabat, sahabat-sahabat terdekat, termasuk Zainab anaknya juga masuk Islam, tapi suami Zainab tidak mau masuk Islam. Tapi mereka tetap suami istri. Oh, berarti bisa Pak Ustaz nikah beda agama? Itu contohnya Zainab dengan suaminya beda agamanya. Zainab Islam, Abu As kafir. Waktu itu ayat tentang larangan nikah beda agama belum turun. Kan sama ini mohon maaf. Sering saya mendengar orang mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu waktu dengan Khadijah dia setia, tak pernah dia poligami waktu dengan Khadijah. Waktu Nabi dengan Khadijah ayat poligami belum turun. Karena di Mekah ayat tentang poligami itu turunnya di Madinah. Ayat yang melarang nikah beda agama juga turunnya di Madinah setelah hijrah. Setiap Zainab mengajak suaminya masuk Islam, apa kata suaminya? Ya Zainab, saya yakin ayahmu itu benar. Dia meyakini ayahmu itu benar ya Zainab. Saya yakin. Tapi saya mohon maaf tidak bisa meninggalkan agama nenek moyang saya. Rata-rata alasan orang-orang kafir jahiliyah dulu tidak mau ikut agama Nabi walaupun dia tahu itu benar, rata-rata tak bisa meninggalkan agama nenek moyang. Walaupun pada akhirnya nanti dia masuk Islam. Setelah Nabi hijrah, Zainab tak ikut hijrah. Nabi tak bisa memaksa. Kenapa? Karena Zainab punya suami. Bapak-bapak dan ibu-ibu menikahkan anak perempuan itu maknanya apa?
pelimpahan sebuah tanggung jawab. Dia bukan tanggung jawab kita lagi, tanggung jawab suaminya. Nabi tak bisa memaksa, kenapa? Karena ada suaminya. Ya, suaminya tidak mau kan? Ini masalahnya. Walaupun nanti akhirnya mereka sampai terpisah dan kemudian si Abu As masuk Islam setelah di Madinah, mereka disatukan kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjang kisahnya kan. Ini sebagai gambaran supaya tahu dulu anak Nabi itu seperti apa. Itu anak yang pertama. Anak Nabi yang kedua namanya Ruqayyah. Ruqayyah menikah dengan seorang laki-laki bernama Utbah. Siapa Utbah itu? Utbah itu ayahnya Abu Lahab. Kan kenal Abu Lahab? Ya? Sejarahnya cukup luar biasa Abu Lahab ini. Siapa Abu Lahab? Saudara kandung Abdullah. Abdullah ayah Nabi. Sama-sama anak Abdul Muthalib. Abdullah itu kan kakek Ruqayyah. Berarti Abu Lahab itu kakek Ruqayyah juga. Tapi kakek dari saudara, ya. Karena saudara kakeknya kan kakek juga dia memanggil. Kakek lalu jadi mertua. Nabi anak Abdullah, anak saudara Abu Lahab, lalu jadi besan. Kan dekat-dekat aja. Utbah itu punya saudara kandung namanya Utaibah. Utbah punya saudara kandung namanya Utaibah, anak Abu Lahab tadi. Menikah dengan anak Nabi bernama Ruqayyah. Jadi kakak dengan abang, adik dengan adik. Dua beradik, satu mertua. Kalau ada kejadian di sini, itu bukan hal yang aneh. Itu biasa saja. Jangan dianggap aneh. Kita kadang-kadang yang sah dianggap aneh, tapi yang tak sah dianggap biasa. Ini kan yang aneh ya. Itu bukan aneh. Dua beradik satu mertua terjadi pada anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua beradik satu mertua. Kalau pulang kampung satu tujuan. Hemat dia ya. Jamaah rahimakumullah. Cuma sayangnya pernikahan itu tidak berlangsung lama. Apa penyebabnya? Turun satu surah dalam Al-Quran yang membuat Abu Lahab sangat tersinggung. Apa surahnya? Surah Al-Lahab. Padahal Abu Lahab itu adalah saudara ayah Nabi yang paling gembira, paling senang dengan kelahiran Nabi. Nabi lahir kan udah yakin. Ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia. Begitulah Nabi lahir, Abu Lahab itu paling gembira nih. Mana bukti dia gembira, bukti dia senang? Dikasihnya hadiah seorang budak perempuan untuk menyusui Nabi, namanya Suwaibatul Aslamiyah. Makanya ada riwayat Abu Lahab itu siksanya diringankan setiap hari Senin, karena dia senangnya dengan kelahiran Nabi tadi. Orang kafir bisa diringankan katanya siksanya hari Senin, apalagi orang Islam yang gembira dengan kelahiran Nabi. Nah, jamaah rahimakumullah, surah Al-Lahab itu apa isinya? Sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Lahab bersama dengan istrinya sama-sama masuk neraka. Karena Abu Lahab mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasul menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Karena dia mencaci maki Rasulullah, padahal itu adalah besannya sekaligus anak saudaranya. Turun ayat tadi, betapa Abu Lahab tersinggung dengan ayat ini. Dia panggil kedua anaknya, Utbah dan Utaibah, lalu dia perintahkan
agar segera menceraikan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceraikan, Bah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kalsum. Menjadi jandalah kedua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah biasanya sering berulang. Masih ada kejadian orang bercerai disebabkan orang gaibnya. Ya, masih ada. Tidak dijelaskan berapa lama, tapi kemudian si Ruqayyah dipinang dan dinikahi oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dengan Rasulullah tidak ada hubungan nasab. Kalau tadi kan ada hubungan nasab tadi kan dengan anak tadi. Yang ini tidak punya hubungan nasab, tapi ada hubungan lain, apa hubungannya? Hubungan persukuan. Rasul suku Quraisy, Utsman bin Affan suku Quraisy. Jadi nikahnya satu suku. Ya, kita nggak usah bicara adat ya. Kalau bicara adat beda ya. Tanya Ustaz Ahmad Sehat. Jumpa lubis dengan lubis tak boleh nikah. Nah, itu kalau cerita adat kan. Sementara saya udah banyak ketemu lubis dengan lubis suami istri. Kenapa? Karena cerita adat ini. Nah, jamaah rahimakumullah, ada orang bertanya, Pak Ustaz, kalau suami istri satu kampung boleh nikah? Sama kampung itu tidak masalah, yang penting tidak mahram. Yang tak boleh itu dilarang keras apabila seorang laki-laki menikahi perempuan satu kampung. Banyak kali. Sekampung Boleh Pak? Jangan coba-coba. Ya, marah Pak RT. Pernikahan antara Utsman bin Affan dengan Ruqayyah juga tidak lama. Kenapa? Karena Ruqayyah umurnya tidak panjang. Dia meninggal dunia. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, tidak lama kemudian Utsman bin Affan menikahi adiknya yang bernama Ummu Kalsum. Ganti apa? Ganti laki ya kan? Ganti tikar. Yang joleh ganti bini lah kan? Meninggal istri, boleh menikah dengan saudara istri. Kita sampaikan. Boleh menikah dengan kemanakan istri. Boleh menikah dengan tante istri. Boleh menikah dengan bibi istri. Yang tak boleh hanya menikah dengan ibunya istri. Istri meninggal, mertua janda, mudo, kayo, kami pula lagi. Nggak bisa. Itu mahram. Nah, jamaah rahimakumullah, makanya dalam sejarah Utsman bin Affan ini dapat gelar. Apa gelarnya? Dzun Nurain. Apa artinya? Orang yang memiliki dua cahaya. Jadi kalau ada nanti PR anak-anak kita, siapakah sahabat Nabi yang bergelar Dzun Nurain atau orang yang memiliki dua cahaya? Utsman bin Affan. Kenapa dia digelar seperti itu? Karena dia menikahi dua orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi yang terakhir namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali. Ali anak Abu Talib. Abu Talib saudara kandung Abu Lahab, saudara Abdullah juga. Bahkan Abu Talib yang memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu rumah dengan Ali di rumah Abu Talib. Betapa dekatnya hubungan Nabi dengan Ali. Tapi kemudian Ali menikahi anak Nabi yang bernama Fatimah. Ya, Fatimah. Jadi Ali menantu, Utsman bin Affan menantu, Abu Bakar mertua, Umar bin Khattab mertua. Orang-orang dahulu itu biasa punya anak perempuan ditawarkan dengan kawannya. Kawannya soleh kan, mau kamu menikahi anak saya biasa. Dan orang-orang zaman dahulu, di zaman Nabi, orang zaman Nabi, para
Di zaman Rasul masih hidup, perempuan-perempuan berlomba-lomba ingin menjadi istri Nabi. Banyak perempuan, ya Rasulullah nikahilah saya, ya Rasulullah nikahilah saya. Kalau Nabi mau dinikahi, kalau tidak ya tidak. Nabi juga kan tidak sembarangan. Saya sampai hari ini belum pernah ada perempuan datang, ya Ustaz nikahilah saya. Nggak ada. Kalau ada mungkin mikir juga nih. Kalau Ustaz Anwar saya tak tahu saya. Dia banyak udah pasien kan ini. Malah saya sehat. Rahimahullah. Jadi Utsman dan Ali adalah menantu, Umar dan Abu Bakar adalah mertua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama kita ketahui pada usia 25 tahun tadi dia menikah dengan Khadijah. Kemudian usia 40 tahun sebelum turunnya wahyu itu Rasul jarang sudah di rumah, di mana bertahanus menyendiri, di mana di sebuah gua yang ada di Jabal Nur, nama guanya Gua Hira. Kalau Jabal Sur, nama guanya Gua Sur. Pernah ada bapak-bapak yang pernah naik ke Gua Hira? Pernah? Belum pernah ya? Saya kebetulan 2019 sampai saya ke Gua Hira. Tengah malam naik kami ke Jabal Nur jam 9 malam. Kenapa? Kalau siang tak sanggup, panas luar biasa. Malam hari ada beberapa 15 orang, kalau satu orang tak sanggup, belum separuh udah nunggu saya. Kenapa? Karena perokok berat. Jadi orang tak menyangka, orang menganggap saya tidak sanggup. Kenapa? Karena saya besar. Tapi saya sampai tengah malam sampai di puncak Jabal Nur. Makin ke atas makin terjal, makin menanjak, tapi makin ke atas makin banyak pengemis. Pas di puncaknya ramai pula orang menggalai. Jadi gua itu bukan di puncak, turun lagi ke bawah, agak di lerengnya. Ada gua itu. Apa yang terbayang kalau kita belajar sejarah? Yang paling terbayang adalah bagaimana Khadijah, seorang perempuan tua, kan sudah tua ya. Berapa kali dia turun naik ke atas mengantarkan makanan untuk Rasulullah di gua. Luar biasa perjuangan. Makanya di antara istri Nabi yang banyak itu Khadijah yang paling luar biasa. Sampai Khadijah meninggal dunia, Aisyah cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal ya. Begitulah luar biasa. Kenapa? Karena Khadijah itu pengorbanan banyak dan hartanya habis. Untuk apa? Untuk dakwah Rasulullah SAW menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi. Kalau ada di antara kita, dimohon maaf, bapak-bapak punya istri, waktu menikah bapak-bapak pengangguran, istri kaya raya. Itu kalau kurang beriman istrinya kacau. Diungkit-ungkit masa lalu ya. Khadijah hartanya habis. Sampai Khadijah pernah berkata, ya Rasulullah, jika engkau ingin menyeberangi sebuah sungai, tidak ada jembatan, tidak ada penyeberangan, tidak ada perahu, kata Khadijah, aku rela jadikanlah tubuhku sebagai jembatannya, asalkan engkau sampai ke seberang sana demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan. Pantas pengorbanan Khadijah itu dibalas oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Khadijah adalah istri perempuan yang dijamin masuk surga. Bapak-bapak, kalau ada istri seperti Khadijah yang pengorbanannya, hormatnya, sayangnya, melayani suami luar biasa, jaga baik-baik, sayangi dia, cintai dia, lindungi dia. Yang paling penting, kalau belum meninggal jangan dikuburkan. Ya kalau sudah meninggal kuburkan kan. Ini luar biasa pengorbanan. Jadi Gua Hira. Dakwah sembunyi-sembunyi, akhirnya terang-terangan, penuh tantangan, luar biasa. Kalau sekarang tantangan dakwah itu
dilempari, diludahi. Setiap lewat diludahi, setiap lewat diludahi, setiap lewat diludahi. Sampai lewat ada yang meludahi. Nabi heran, mana yang meludahi itu ada. Kalau kita ada lagi yang mengganggu, tentu bersyukur. Dan Nabi heran, mana yang meludahi itu ada. Oh iya Rasulullah, dia sakit keras orang kafir. Nabi datang mengunjunginya. Orang yang paling menentangnya, menghinanya, mengejek, sampai sering meludahinya, sakit parah. Nabi orang pertama yang mengunjunginya. Akhirnya dia bersyahadat. Begitulah. Kenapa? Karena tidak ada dendam. Nabi pernah sedang sujud, oleh orang-orang kafir diletakkan kotoran unta, ya, di punggung Nabi diletakkan. Ada mengatakan di kepalanya. Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud. Sampai kemudian Fatimah datang membersihkan. Begitulah tantangan. Kalau zaman sekarang tantangannya, ya tantangan kecil saja. Nah, jamaah rahimahumullah, Nabi Muhammad SAW mewariskan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu namanya pedoman pokok. Pedoman pokok Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu pedoman pokok. Baru nanti ada pedoman tambahan, ijma' para ulama dan lain sebagainya. Rasulullah SAW sebagaimana saya katakan di awal tadi, juga 12 Rabiul Awal subuh Senin, pada saat azan subuh berkumandang di Masjid Nabawi, azan sudah selesai, para sahabat sudah selesai melakukan sholat sunat qabliyah subuh atau sholat sunat fajar, sementara Rasul belum datang ke masjid. Karena Rasulullah SAW biasanya ke masjidnya itu selesai azan, paling biasa begitu. Kenapa? Karena rumah Nabi di sebelah masjid. Selesai azan, Nabi sholat sunat dulu di rumah qabliyah. Selesai sholat sunat baru Nabi datang. Makanya kata Rasulullah, afdal sholat fil bait illal maktubah, sebaik-baik sholat sunat itu di rumah kecuali sholat wajib. Walaupun tidak mutlak bisa diikuti. Rumah kita jauh dari masjid, azan subuh berkumandang, sholat sunat dulu di rumah. Berangkat ke masjid, jauh masjidnya, sampai di masjid terdengar imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliru. Mengutamakan yang sunat, jangan merusak yang wajib. Tidak semua sholat sunat bisa dilakukan di rumah. Contohnya sholat sunat tahiyatul masjid, jangan coba-coba sengaja aku sholat sunat tahiyatul rumah 2 rakaat. Tetap di masjid. Tak datang Nabi. Tentu para sahabat khawatir. Nabi itu kalau datang langsung dia perintahkan, kalau sudah ramai jamaah, qamar kata Nabi. Kalau masih sedikit tunggu sebentar. Tapi karena Nabi tidak datang, khawatir. Akhirnya diutuslah 2 orang sahabat untuk menjenguk Nabi. Apa yang terjadi? Rupanya Nabi sudah terbaring dalam keadaan lemah, demam panas yang sangat tinggi. Penyebabnya adalah racun yang dibubuhkan di daging kambing oleh seorang perempuan Yahudi. Dia bertanya, ya Rasulullah, bahagian kambing itu bahagian mana yang paling engkau sukai? Kata Nabi, saya suka makan paha. Rupanya yang paling banyak beliau racun. Dihidangkan kepada Rasulullah, diambil oleh Rasul, digigitnya, dikunyahnya. Allah kan maha tahu. Kalau Allah memberitahukan bisa. Kenapa kok tidak diberitahu? Inilah yang namanya ketentuan. Dilihat qada dan qadarnya sampai. Memang sebab kematian yang kena. Sedang mengunyah, datang Jibril, kata Jibril, ya Muhammad, muntahkan itu, karena dia sudah mengandung racun. Dimuntahkan oleh Nabi, tapi sudah ada yang masuk. Itu Nabi ceritakan dengan isinya terlalu sakit luar biasa, lama berhari-hari. Karena Nabi paling suka makan daging kambing. Itu makanya jamaah Nabi sering makan daging kambing. Harus sunnah itu. Suka Nabi daging kambing. Cuma sayangnya saya habis sholat isya ada acara pulang lain tempat. Kan itu. Kalau makan daging kambing itu paling semangat. Kalau tak dapat bisa naik dari sisanya. Jamaah rahimahumullah. Bungkus kepalanya. Akhirnya melihat Nabi dijenguk, Nabi memberikan isyarat, minta dibawa ke masjid. Dipapah kiri dan kanan, terseret-seret kaki. Ada riwayat mengatakan berdarah.
sampai ke masjid. Nabi tak bisa lagi berdiri, sholatnya duduk. Satu riwayat mengatakan Nabi jadi makmum, satu riwayat mengatakan Nabi tetap jadi imam. Yang jelas Nabi tetap sholat berjamaah dalam keadaan duduk di hari terakhir beliau hidup, Senin 12 Rabiul Awal. Hari itu Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhir. Di hari terakhir Nabi hidup, dalam keadaan lemah, sakit yang sudah parah, terbaring, tak mampu berjalan kaki patah, tak bisa berdiri sholatnya pun duduk, tapi tetap datang ke masjid berjamaah. Kita hari ini sehat, segar, bugar, kuat, tak mau kita datang berjamaah. Apalagi sakit. Ada orang yang mau dipapah-papah ke masjid, sehat tak datang. Apalagi sakit, apalagi terbaring, mana mau datang. Tapi anehnya, begitu sudah dimasukkan ke dalam tandu, dibawa ke masjid, kok mau? Enggak protes pula ya? Iya aja. Tapi bukan untuk sholat, untuk disolatkan. Alangkah malunya kalau kita ke masjid hanya untuk disolatkan saja. Jamaah rahimakumullah, mari kita kembali pelajari sejarah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim la ibrah. Sungguh kata Nabi, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, pasti pada kisah-kisah mereka ada pelajaran yang paling berharga. Jadi kenapa kita pelajari sejarah? Karena dalam sejarah itu banyak pelajaran, banyak contoh, banyak tauladan untuk menjadi pedoman kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Jadi penting kita kembali kepada sejarah, apalagi sejarah kenabian, sejarah sirah nabawiyah. Jadi kalau perlu di masjid itu ada pelajaran sirah nabawiyah. Hanya mencari orang yang ahli sirah nabawiyah itu agak susah. Ya, kalau di dunia saya lihat yang paling mahir sirah nabawiyah itu Ustaz Umar Mahmud. Nah, yang beliau udah jauh berat tinggalnya kan. Nah, saya sering beberapa kali mengikuti kajian beliau sirah nabawiyah. Beliau hafal tahun, hafal tempat, hafal nama tokoh. Ya kan? Nah, itu salah satu kelebihan. Nah, jamaah rahimahumullah. Jadi inilah hikmahnya. Kenapa kita pelajari sejarah Nabi? Kita baca sejarah. Jadi tadi kata Ustaz Ahmad saya ada berjanji setelah sholat Isya. Berjanji itu apa? Sejarah Nabi dalam bahasa Arab yang dibentuk syair-syair. Isi berjanji itu kalau terjemahkannya sejarah Nabi, sejarah dari lahirnya dalam berdakwah, tapi dalam bentuk bait-bait syair. Siapa yang mengarangnya? Syekh Ja'far Al-Barjani. Makanya disebut berjanji tadi. Isinya sejarah. Sejarah Nabi dalam bahasa Arab dalam bentuk bait-bait syair. Itulah dia berjanji. Nah, jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena Nabi itu memang disambut, waktu Nabi itu disambut. Qala al-badru alaina, telah terbit bulan purnama di atas kita. Nabi itu dilaksanakan bulan purnama menerangi. Orang Madinah dengan orang Mekah itu beda watak. Mekah keras, kasar, Madinah lemah lembut. Kalau orang Madinah asli ya. Orang Madinah asli itu lembut orang. Tapi orang Mekah kasar keras. Kenapa? Saya bukan cerita orang, saya menyaksikan sendiri. Di toko buku di Mekah, saya melihat buku. Ada orang Turki melihat buku juga. Lama melihat tak beli-beli, diusir. Entah apa, ruh. Baik. Habis waktu, pergi. Tapi kalau di Madinah, saya masuk pasar Madinah, apa kata orang-orang di toko itu? Yang orang Madinah, tang. Haji, potol, halal. Suruh makan aja kurma, saya makan aja banyak-banyak. Habis itu beli lah, mulai tak beli kan. Jadi dua watak yang berbeda inilah yang disatukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatukan ada dua bangsa yang terus berperang. Sudah berapa keturunan? Bangsa Aus dan Khazraj itu kan dua kaum berperang dari zaman nenek moyang, disatukan oleh Nabi. Itu dalam ayat wa kuntum ala syafahu bardin minan nar, kamu sudah berada di jurang api neraka, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, disatukan oleh Nabi. Kenapa? Karena kalau kita agama kita sama, kita saudara. Tapi hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, kenapa umat Islam saling mencela? Beda pendapat mencela.
harus kita benahi. Kalau antara sesama Islam berkelahi, sesama Islam saling mencela, siapa yang senang? Tentu orang yang tidak Islam. Antara yang celana cingkrang dengan celana yang menutup mata kaki berkelahi, siapa yang senang? Yang senang yang tak pakai celana. Jadi mari silakan berbeda pendapat, jangan saling mencela selama ada hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda pendapat warisan dari zaman Rasulullah SAW, di saat Rasul masih ada, para sahabat juga sering berbeda pendapat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Haji Abdul Malik yang telah menyampaikan kajian maulid. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan Islam